Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung lewat saluran telepon dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Barat. Irwan, kapan tepatnya longsor terjadi? Berapa lama jeda antara ketika gempa terjadi dengan longsor yang menimpa sejumlah kawasan ini? Kita akan ke informasi selanjutnya di mana tim Basarnas telah berhasil mengevakuasi. Gempa dengan magnitudo 5,2 kembali mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya warga panik dan berlarian keluar rumah. Anakku pengen ada kasih anakku pengen kasih. Dia tidak makan 2 hari 2 malam. Saya tidak takut. Ini anak saya, Pak. Baru 4 bulan. Saya harapkan lagi terima kasih semua itu kepada kami semuanya. Tentu itu merupakan empati kepada kami sehingga kami punya kekuatan. Semoga kita semuanya bisa bangkit dan berjaya bagi Indonesia semua. Ya, saya harapkan mari Tomandare ya sabar tahu dan kita berdoa semua. Musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia ialah ujian kenaikan kelas. Barang siapa mampu mengambil hikmah di baliknya, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Penderitaan mungkin saja sebuah pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu pada kita, ingin kita mendekat padanya. 14 dan 15 Januari lalu kini dikenang sebagai mimpi buruk, khususnya bagi warga Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Pasalnya, 2 gempa dengan kekuatan magnitudo 5,9 dan 6,2 skala Richter meluluh lantakkan 2 kota tersebut. Selain timbulnya korban jiwa, musibah ini juga menimbulkan banyak kerusakan, diantaranya 16.119 rumah rusak berat, sedang dan ringan. Gangguan komunikasi serta terputusnya aliran listrik dan air. Warga mengais semangat agar bangkit dari keterpurukan. Asa mereka tidak padam. Hingga saat ini seluruh lapisan masyarakat bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pemulihan pasca bencana. Mitigasi masih menjadi PR besar karena seluruh bagian Indonesia hidup berdampingan dengan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Episode kali ini kita akan membahas muhasabah Sulawesi Barat, khususnya kota-kota yang terdampak bencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Bagaimana masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk bangkit dan melakukan perbaikan di berbagai sektor. Telah hadir di tengah kita Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Andi Muhammad Ali Baal Masdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali, Pak Gubernur, sehat ya Bapak? Terima kasih, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pak Gubernur, Sulawesi Barat dihantam musibah gempa bumi di Mamuju dan Majene. Apa muhasabah yang bisa dilakukan atas provinsi ini untuk mengambil hikmah dan tetap meraih berkah dalam kehidupan masyarakatnya, Pak Gubernur? Ya, terima kasih kepada Mas Gunawan Yasni yang telah memberikan kesempatan untuk tampil dalam acara talk show Syariah Ekonomi. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Gunawan, izinkan saya untuk menyampaikan profil wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk sebagai provinsi yang ke-33. Ada 6 kabupaten Sulawesi Barat, daratan kurang lebih 17.000 km, luas lautan sekitar 22.000 km, panjang pantai sekitar 617 km, jumlah penduduk kurang lebih 1,5 juta jiwa. Dalam setiap musibah yang terjadi, ada hikmah di dalamnya. Kita diminta untuk bersabar, introspeksi diri, dan menjadi pelajaran bagi semua kita.
agar dalam melaksanakan pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Pak Gubernur, kalau kita lihat kepada Al-Quranul Karim ya, surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ini apa yang terjadi di Mamuju Majene gitu ya, kira-kira berkah kehidupan masyarakat setelah terjadi musibah yang mana kita harus bermuhasabah ini, apa nih Pak Gubernur ke depannya? Oh ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa bentuk penguatan pemerintah ke masyarakat guna membangun kembali agar bangkit dari keterpurukan, antara lain penanganan masalah kesehatan berupa penguatan pelayanan kesehatan dan pembersihan lingkungan, termasuk penanganan rumah sakit regional dan rumah sakit daerah sekitarnya, termasuk ada rumah sakit yang di Polewali Mandar, Kecamatan Wonomulyo sebagai penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, melalui padat karya, serta bantuan stimulus untuk UMKM dan IKM, serta jaring pengaman sosial seperti bantuan sembako dan beberapa kebutuhan lainnya. Pak Gubernur, saya ingin menanyakan sesuatu hal yang mungkin sifatnya pribadi sekali, tapi kalau boleh Pak Gubernur ceritakan waktu kejadian musibah di Sulawesi Barat, Pak Gubernur sedang berada di mana dan bagaimana situasi dan kondisi Pak Gubernur saat itu, Pak Gubernur? Iya, terima kasih. Mengulang kembali yang pernah kita lihat ini ada ketika gempa sedang terjadi tanggal 15 Januari 2021 pukul 2.36 Wita, saya sedang tidur dan tiba-tiba seluruh bergoyang hebat dan ternyata itu adalah gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Sebelumnya tanggal 14 Januari 2001 terjadi gempa 2,9 skala Richter. Saat itu kami sedang rapat pimpinan dan itulah saat terakhir kami berada di kantor gubernur. Saat ini hotel itu sudah ambruk oleh gempa tanggal 17 Januari pukul 2. Nah, pada waktu itu kita melihat waktu ada rumah kita hancur, itu kantor kita hancur, kita langsung pergi melihat sana, ternyata ada orang di dalam, 2 orang terkurung. Kita melihat ke dalam, mendengar, bagaimana masih mendengar, masih Pak, ya sabar dulu ya, bagaimana kondisimu, ya tidak ada masalah, tapi kita terkurung, tidak bisa turun, tidak bisa naik, tidak bisa ke kanan. Terus karena banyaknya masyarakatnya ribut di situ, kita semua di situ ya tidak ada, jadi terpaksa saya bilang udah kalau begitu pergi cari, karena sudah pagi. Ya, saya langsung pergi cari eskavator dengan supirnya, termasuk bensinnya ya, termasuk solarnya. Ternyata tidak ada di swasta yang punya. Saya minta di situ semuanya. Saya minta orangnya yang bisa eskavator, ada bisa 1 orang. Dialah mulai berjalan 1 eskavator. Akhirnya terakhir ya akhirnya datang 1, 2, 3 pada hari itu juga. Pas jam 8 malam, jam 8 pagi mereka sudah bisa keluar dari reruntuhan 2 orang. Itu kita punya Satpol PP ya, apakah itu 2 orang keluar dan alhamdulillah. Kemudian masyarakat bertahan mengungsi. Yang lebih terpuruknya lagi karena waktu gempa itu memang ada keluar mungkin dari kita, dari apa, salah sebut bahwa akan terdapat situasi tsunami ya. Karena di atas biasanya terdapat di 6 skala Richter, biasanya ada tsunami. Tapi alhamdulillah tidak ada juga, memang ya daerahnya bukan daerah tsunami.
Dan itu juga akhirnya orang berhamburan keluar ke cari daerah-daerah yang tinggi. Nah ini juga memang banyak yang ambruk ke daerah, bahkan ada yang meninggal sampai 106 orang meninggal. Pak Gubernur, mohon maaf saya harus menanyakan sesuatu hal yang sifatnya pribadi ke Pak Gubernur. Sempat saya saksikan juga Pak Gubernur menangis melihat keadaan di Sulawesi Barat saat itu. Bisa diceritakan ungkapan perasaan Pak Gubernur sampai menangis? Apa yang menjadi penyebabnya Pak Gubernur? Saya kira menangisnya itu kan menangis ya memang karena kita barusan melihat seperti itu. Kita bayangkan semuanya termasuk bagaimana riuknya ini teman-teman di sini semua rasa bingung semuanya, tidak tahu apa mau dikerja. Ya terpaksa sebagai pimpinan ya, saya terpaksa ambil alih semuanya untuk ya hampir saya semua fungsikan saya sendiri. Nanti baru teman-teman ikut semuanya karena memang pada ya kami juga mengerti sebagai pimpinan bahwa dia pasti goncang ya terguncang. Jadi saya mengerti itu semuanya sebagai pimpinan. Dan alhamdulillah berjalan semua dengan baik sampai sekarang. Oke, Pak Gubernur, insya Allah Allah dalam surat Al-Insyirah selalu berulang-ulang mengatakan inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan, insya Allah akan ada kemudahan. Dan mudah-mudahan Pak Gubernur dengan masyarakat di Sulawesi Barat, insya Allah akan juga mengalami kemudahan setelah kesulitan yang terjadi. Baik Pak Gubernur, Bapak Andi Muhammad Ali Baal Masdar, kita harus jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pilihan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan ekonomi syariah menjadi potensi yang dapat dikembangkan dengan pertimbangkan masyarakat umum. Masih dalam Syariah Economic Talk with me, Gunawan Yasni. Pemirsa, tema episode ini ialah meraih asa pasca bencana. Bersama dengan Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Andi Muhammad Ali Baal Masdar. Kita lanjutkan pembahasannya. Pak Gubernur, adakah potensi-potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sebelum musibah itu sudah berjalan? Dan mungkin dengan adanya musibah menghantam, akankah masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini mempertimbangkan untuk, saya menyebutnya go syariah, ya, go syariah agar sebagai provinsi yang ramah muslim tapi tetap terbuka bagi siapa saja itu bisa dilakukan. Sebagaimana Allah menyatakan ya dalam Al-Quran, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka mengambil kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Nah, akankah Sulawesi Barat setelah ini mempertimbangkan untuk go syariah untuk pariwisata maupun ekonomi kreatifnya Pak Gubernur? Ya, terima kasih Mas. Insyaallah gempa mengakibatkan rusaknya beberapa destinasi pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Pilihan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan ekonomi syariah menjadi potensi yang dapat dikembangkan dengan pertimbangkan masyarakat umum. Di wilayah Sulawesi Barat didominasi oleh Muslim, sehingga literasi keuangan dapat dikembangkan melalui potensi ekonomi syariah. Oke, saya tanya lebih lanjut nih Pak Gubernur, kalau memang masyarakat banyak yang Muslim di sana dan ingin lebih Islami lagi ya setelah mengalami musibah yang mengharuskan mereka bermuhasabah, tentu saja pelajaran dari Allahnya akan selalu seperti itu. Adakah rencana-rencana membesarkan misalkan bank pembangunan daerah
dalam konteks syariah, sebagaimana kalau di provinsi lain itu sudah ada banyak yang mendirikan unit usaha syariah di bank pembangunan daerahnya, atau bahkan ada yang mengkonversi, Pak Gubernur, seluruhnya dari BPD tersebut menjadi bank pembangunan daerah yang syariah begitu? Ya, insya Allah kita bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini, termasuk DPR, sangat setuju. Yang benar, Mas Gunawan, kita akan membesarkan bank pembangunan daerah ke depan. Dengan setiap tahunnya kita menambah modal saham di bank pembangunan daerah. Ini dibuktikan dengan beroperasinya unit usaha syariah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pengembangan literasi keuangan syariah menjadi opsi pilihan bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha ataupun sebagai bentuk nasabah menyimpan. Pak Gubernur, kan kalau bicara bank itu pasti tidak lepas dari sektor real begitu ya. Nah, sektor real apa saja yang bisa dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah, tentu termasuk industri halalnya di Sulawesi Barat, Pak Gubernur? Oh iya, unit usaha syariah yang selama ini telah membina UMKM dengan sumber daya alam unggulan seperti komoditas coklat, rumput laut, kopi, padi, jagung, kedelai, pisang, kelapa dalam, kelapa sawit, juga udang paname, udang galak, lobster, tuna, kemudian dan sektor lainnya yang akan ditempatkan dalam satu kawasan, yaitu pusat logistik Sulawesi Barat, untuk mengefisienkan biaya pengiriman sehingga komoditas yang diunggulkan dikelola sesuai dengan standar industri syariah yang tidak hanya digemari oleh pasar namun juga memenuhi syarat halal. Ya. Wah, ini ada kopi coklat tadi ya Pak Gubernur ya, ada hasil laut juga ya, yang tentu saja itu adalah hasil-hasil yang halalan toyiban, bukan hanya untuk kaum muslim yang tinggal di sana, tapi juga untuk nasional, bahkan internasional ya Pak Gubernur ya? Ya. Oke, baik Pak Ali, sepertinya kita harus jeda dulu sejenak nih. Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi, tetap di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Musibah gempa di Sulawesi Barat ini tidak menghancurkan semua sumber daya alam yang ada. Syukurnya di lokasi longsor, komoditas kopi dan kakao tidak dampak. Mamuju Majene memiliki wilayah yang luas dan membentang hingga perbatasan Sulawesi Tengah. Dua wilayah ini memiliki keunikan topografi. Sebagian wilayah ada di garis pantai dan sebagian lagi merupakan wilayah pegunungan. Wilayah ini kaya sumber daya alam. Salah satu yang menjadi primadona ialah perkebunan kopi dan coklat dengan sasaran ekspor sangat berlimpah. Juga hasil laut yang merupakan produk halalan toyiban yang berpotensi diterima dunia. Mamuju tumbuh dengan pembangunan yang sangat pesat. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2 skala Richter meratakan beberapa kota di Sulawesi Barat, termasuk di dalamnya Mamuju. Kini Mamuju dijuluki raksasa yang sedang beristirahat. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Musibah yang terjadi tentu berdampak pada banyak sektor. Lantas bagaimana dengan sumber daya alam di wilayah terdampak? Masih bersama Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Andi Muhammad Ali Baal Masdar. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Pak Ali ini bagaimana dengan kopi dan coklat yang merupakan produk halalan toyiban khas Sulawesi Barat yang juga bisa diterima dunia nih, Pak Ali.
setelah musibah ini bermuasabah, apa yang akan dilakukan dengan komoditas ini, Pak Ali? Ya, terima kasih. Alhamdulillah selama ini kita sudah bersama dengan beberapa musibah gempa di Sulawesi Barat ini tidak menghancurkan semua sumber daya alam yang ada. Syukurnya di lokasi longsor, komoditas kopi dan kakao tidak dampak. Kopi Arabica dan kopi Robusta Masa telah diakui oleh dunia internasional dan berhasil mendapatkan penghargaan di berbagai festival internasional. Dan telah melakukan ekspor ke Rusia, Taiwan dan Malaysia dan Swiss beberapa daerah lainnya di negara di Indonesia. Demikian halnya dengan komoditas coklat juga telah diekspor ke Jepang dan Swedia. Dengan adanya musibah ini, Pak Gubernur, pasokan itu tetap bisa dilakukan ya oleh masyarakat Sulawesi Barat kepada belahan-belahan dunia yang tetap memerlukan pasokan dari Sulawesi Barat. Ya, syukur alhamdulillah musibah gempa di Sulawesi Barat ini tidak menghancurkan semuanya sumber daya alam yang ada. Ya, baik. Berarti pasokannya tetap bisa dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Barat. Nah, ini yang berikutnya kita akan masuk ke budidaya ikan, termasuk juga ikan tangkap yang merupakan produk halalan Thayyiban yang juga bisa diterima oleh dunia. Nah, ini bagaimana nih Pak Gubernur? Apakah tetap ya, karena ini kan satu produk yang Allah katakan dalam Al-Quran juga itu produk-produk laut ini adalah produk-produk yang halal begitu dan juga bisa diterima oleh dunia. Ya, saya kira kondisi perikanan tangkap dan budidaya Sulbar memang berdampak akibat gempa, terutama bagi nelayan dan mengungsi dan meninggalkan aktivitas mereka melaut dan menambang. Namun kondisi sekarang sudah mulai pulih, hasil tangkap ikan sudah mulai banyak di tempat pelelangan ikan, demikian juga masyarakat budidaya. Kedepannya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya akan kita kembangkan pada konsep syariah dengan membuat label halal dan sertifikasi pada kemasan dan produk olahan. Dan ada keinginan menerapkan kredit usaha nelayan berbasis syariah untuk pembiayaan kegiatan mereka. Kami juga memiliki lokasi potensi untuk dikembangkan jadi industri berbasis syariah dalam bentuk balai latihan kerja dipadukan dengan pesantren sedang kelautan dan perikanan di Tanjung Ngalo, Kabupaten Mamuju, dan masih banyak lagi industri-industri yang berbasis syariah. Pak Gubernur, kalau boleh tahu di ikan tangkap dan juga budidaya ikan, macam jenis ikannya apa yang menjadi kekhususan, kekhasan dan yang paling komersial dari Sulawesi Barat, Pak Gubernur? Ya, saya kira yang paling potensi di sini ya di samping ikan, kemudian berbagai macam ikan yang ada di sini, termasuk tongkol, ikan tuna, ikan terbang, dan beberapa potensi lainnya lain seperti lobster dan udang galak ya yang ada di laut. Saya kira ini semuanya bagi kita adalah pemberian Allah SWT yang dapat kita kelola dengan baik. Tapi harus memang berpotensi untuk dikelola juga dengan dirangkaikan dengan kondisi lokasi yang ada. Baik. Pak Gubernur, saya baru tahu juga nih kalau Pak Gubernur punya hobi ternyata ya, hobi mancing Pak Gubernur. Itu kalau dipancing itu apa kira-kira ikan yang menjadi favorit Pak Gubernur untuk dipancing? Ya, kalau kami mancing kan ikannya kadang-kadang besar-besar semuanya, sebatas betis kan seperti itu. Ya. Ada tongkol ya, kerapu dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi daerah pariwisata yang disenangi dunia seperti itu. Dan itu termasuk tentu pariwisata halal tuh Pak Gubernur. Wah, ini perlu untuk dikembangkan nih Pak Gubernur.
Ya, bukan hanya potensi nelayan lautnya, dan itu juga potensi di sini ada menyelam dan karang-karangnya indah-indah semuanya, cantik-cantik karangnya dan lain-lain, banyak sekali kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Saya harus mengatakan, Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Pemirsa yang dirahmati Allah, Pak Gubernur Sulawesi Barat, kita harus jeda dulu sejenak. Sesaat lagi tetap di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kota cerdas menuju di area hutan akan menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi infrastruktur dalam integrasi ekonomi syariah di Sumbar. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah ini Pak Gubernur, wisata religi yang bagaimana bisa dikembangkan untuk segmen pariwisata tertentu. Sebagaimana di sana saya juga tahu ada yang namanya Mamuju Smart Forest City yang bisa ramah muslim dan juga ramah non-muslim nih untuk wisatanya. Ini seperti apa nih Pak Gubernur, MSFC ini? Ya, jadi begini, sejak ada sedengar ini ya saya panggil teman-teman yang bisa, ada beberapa destinasi wisata religi yang bisa kita kembangkan untuk segmen pariwisata, termasuk yang di daratan, di lautan, di pegunungan bisa semua dilaksanakan yang baik dan bisa dinikmati pula wisatawan non-muslim serta menjadi tempat belajar dengan konsep ramah lingkungan, antara lain masjid di Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju sesuai dengan konsep Mamuju Smart Sport City. Masjid tersebut didirikan oleh Imam Lapeo, seorang wali Allah, dan merupakan masjid tertua tradisi budaya Islam bernama Sayap Patudu, Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polole Mandar. Sayap Patudu ini merupakan salah satu tradisi budaya Islam di Sulawesi Barat dengan penampilan kuda menarik dan yang ditunggangi oleh seorang anak yang baru selesai hitam Al-Quran. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap bulan Maulid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waduh, itu syarat dengan nilai-nilai syariah itu ya Pak Gubernur ya. Lalu kalau itu bicara bicara yang sudah ada. Nah ini nilai-nilai syariah yang ada dalam perencanaan pembangunan MSFC selain yang sudah ada tadi seperti anak yang naik kuda tadi, itu apa lagi Pak Gubernur? Ya, terima kasih Pak. Kota cerdas menuju di area hutan akan menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi infrastruktur dalam integrasi ekonomi syariah di Sumbar. Merencanakan adanya Islamic Center taraf internasional dan menjadi destinasi wisata religi yang menjadi pusat orientasi interaksi umat. Adanya ekosistem wisata terintegrasi antara bukit, hutan, laut, dan rumah muslim, termasuk wisata kampung nelayan. Saya kira itu yang bisa dikembangkan juga di sini. Subhanallah, sangat-sangat syarat dengan nilai-nilai syariah ya. Baik Pak Ali, kita harus jeda dulu sejenak ya. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni.
Desain pembangunan tahan gempa harus memenuhi standar minimal 8 skala Richter, bahkan 9 ya. Pemirsa, masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Masih dengan Pak Andi Muhammad Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat. Nah, Pak Gubernur, setelah terjadi musibah, kita bermuhasabah, mitigasi menjadi hal penting yang harus disertakan dalam perencanaan pembangunan karena Indonesia merupakan kawasan ring of fire atau cincin api yang bersahabat dengan bencana alam, khususnya untuk MSFC. Bagaimana mitigasi yang dilakukan atau dirumuskan oleh Pak Gubernur bersama dengan kawan-kawan di pemerintah daerah di sana, Pak Gubernur? Ya, terima kasih Mas. Saya kira di Sulawesi Barat ini kita sudah semuanya sudah melihat situasi yang ada, kemudian jangan terulang lagi. Jadi telah dilakukan survei dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang akan menjadi pedoman sonasi aman gempa di Sulawesi Barat. Desain pembangunan tahan gempa harus memenuhi standar minimal 8 skala Richter, bahkan 9 ya. Area Islamic Center ini juga menjadi multifungsi sebagai bangunan penyelamatan. Lebih dari itu, 63% wilayah dipertahankan sebagai area hutan agar terhindar dari bahaya longsor. Ya. Mitigasinya sampai bukan hanya perkotaan ya Pak Gubernur, jadi seluruh ekosistem ya, termasuk hutan, termasuk mengantisipasi bahaya longsor di kemudian hari. Nah, ini sampai saat ini sudah seberapa jauh progres pemulihan kota-kota yang terdampak Pak Gubernur di Sulawesi Barat setelah musibah tersebut? Kalau di Sulawesi Barat ini kan kadang-kadang terjadi, itu ada juga di Kabupaten Mamasa, di Kabupaten Polewali seperti kemarin ini di Mamasa juga ada gempa, tapi skala kecil. Kemudian ada di Polewali, banjir, bandang ya. Di Kabupaten Majene itu ada 3 kecamatan, sedangkan di Kabupaten Mamuju itu ada 5 kecamatan. Ini yang terparah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berjalan normal ya, dengan telah dibukanya kegiatan usaha masyarakat seperti pasar, pertokoan, layanan publik seperti SPBU, layanan listrik, penyediaan air bersih. Kemudian sudah normal kembali, kondisi ini 100% sudah berjalan normal. Di samping itu arus transportasi baik antar provinsi maupun sudah berjalan baik. Begitu juga di daerah-daerah yang terisolir. Jadi tapi sebenarnya kita mengambil naik heli ke sana untuk memberikan bantuan, alhamdulillah sudah tercapai semuanya. Dari sementara kita benahi juga agar 2 terisolasi ini bisa, karena agak jauh juga sepanjang 30 sampai 35 km 2 daerah tersebut. Saya kira itu Pak. Ya. Nah, kalau proyeksi Pak Gubernur dan kawan-kawan di pemerintah daerah Sulawesi Barat ke depan pasca menuntaskan pemulihan kota terdampak ini, apa-apa saja yang menjadi agenda utama khususnya yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa berkembang lagi, walaupun tadi sempat Pak Gubernur katakan ada beberapa aspek ataupun sektor yang tidak terdampak ya, seperti yang ekspor oriented. Tapi ke depannya kira-kira apa yang mau dikembangkan lagi nih Pak Gubernur? Ya, saya lihat kita memang harus pemerintah sekarang Sulawesi Barat dalam menyurat ke Badan Geologi Kementerian ESD untuk melakukan revisi geoteknik dampak bencana gempa bumi dalam skala mikro yang bertujuan memberikan gambaran daerah-daerah yang rawan bencana dan daerah-daerah yang aman untuk membangun daerah pemukiman dan pusat perkotaan. Hasil survei tersebut akan
peroleh dalam bulan Maret. Pengembangan sektor pariwisata dengan pengembangan desa wisata yang ramah untuk wisatawan muslim, mengingat banyaknya potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi geografis yang mendukung percepatan industri ekonomi syariah sekaligus untuk mendorong pemulihan ekonomi Sulawesi Barat. Upaya antara lain sertifikasi lahar dari MUI dan Balai POM, pengembangan pembiayaan syariah, pengembangan pesantren, dan pekan ekonomi syariah. Ini semua yang akan dilaksanakan di Sulawesi Barat, termasuk lingkungan hidup, perlu diperbaiki semuanya, insya Allah. Ya. Baik Pak Gubernur, waduh perbincangan yang sangat-sangat luar biasa. Muhasabah kita bersama dengan Pak Gubernur Andi Muhammad Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat. Saya harus mengkonklusikan perbincangan saya dengan Pak Gubernur dalam episode kali ini. Mungkin saya ingin mensitir salah satu hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, maukah para sahabat memperoleh satu keluangan jalan dari musibah ataupun kesulitan yang terjadi? Para sahabat mengatakan ya, lalu Rasulullah menyampaikan sebuah doa, yaitu doa dari Nabi Yunus alaihissalam yang isinya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi ketika musibah terjadi, muhasabah dari kita semua yang paling utama agar bisa memperoleh keluangan jalan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui bahwa Allah lah yang maha suci. Allah lah Tuhan kita, dan sesungguhnya kita ini termasuk orang-orang yang zalim dan tiada kekuatan selain Allah yang memiliki kekuatan itu. Demikian pembahasan saya dalam episode kali ini bersama dengan Gubernur Sulawesi Barat. Semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia di masa depan. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasi selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV